Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvi Amanda, bisa dipanggil Amanda. Dari kelas 1B dengan NIM 12511620701. Dosen pengampu oleh Ibu Dr. Fitra Herlinda sebagai mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan anak pada usia 6-12 tahun, yaitu pada perkembangan sosial emosional dan spiritual. Jadi, mari kita sama-sama belajar. Let's go! Yang pertama, kita akan membahas tentang sosial emosional pada anak usia 6-12 tahun. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik. Lalu, perkembangan emosi merupakan suatu keadaan yang lebih kompleks di mana pikiran dan perasaan ditandai dalam bentuk perubahan biologis yang muncul akibat perilaku individu baik berupa perasaan maupun suasana mental yang tidak terkontrol. Jadi, perkembangan sosial emosional merupakan proses belajar menyesuaikan diri untuk memenuhi keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial emosional ini bertujuan agar anak dapat kepercayaan dirinya, mampu bersosialisasi, dan mampu mengendalikan emosi. Kecerdasan emosional perlu diajarkan sejak dini agar anak tumbuh menjadi seseorang yang dewasa, bertanggung jawab, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu perkembangan sosial emosional anak di usia 6-12 tahun ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri anak, seperti kepribadian, temperamen, dan kondisi fisik atau kesehatan. Anak yang memiliki temperamen tenang biasa lebih mudah mengatur emosi dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, sedangkan anak yang temperamennya kuat atau mudah marah membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar mengontrol emosinya. Selain itu, tingkat kecerdasan, kemampuan berbahasa, dan kesehatan fisik juga mempengaruhi kemampuan anak memahami perasaan orang lain, menyampaikan perasaannya, serta berinteraksi dengan teman. Anak yang sehat, percaya diri, dan memiliki kemampuan kognitif yang baik akan lebih mudah membangun hubungan sosial dan mengelola emosinya. Nah, di sisi lain, faktor eksternal berasal dari dalam lingkungan anak. Keluarga menjadi faktor terpenting dengan cara orang tua mendidik, memberi perhatian, dan menjadi teladan sangat menentukan perkembangan emosional anak. Lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih membantu anak merasa aman sehingga lebih stabil secara emosional dan mampu bersosialisasi dengan baik. Lalu, sekolah juga memegang peran besar karena hubungan antara guru dan teman sekelas membentuk kemampuan anak bekerja sama, berempati, dan menyelesaikan konflik. Jika anak memiliki pengalaman positif di sekolah, rasa percaya dirinya meningkat. Sebaliknya, pengalaman negatif seperti bullying dapat menghambat perkembangan sosial emosionalnya. Selain itu, pergaulan sebaya memberikan pengaruh kuat karena pada usia ini anak banyak belajar dari teman, baik dalam hal kerjasama maupun cara mengendalikan diri saat berinteraksi. Media dan teknologi juga menjadi faktor eksternal yang berpengaruh, seperti konten yang sesuai bisa membantu anak untuk belajar nilai-nilai positif, sedangkan konten yang tidak sesuai usia dapat membuat anak meniru perilaku agresif atau mudah emosi. Kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi karena tekanan ekonomi sering berdampak pada suasana emosional di rumah yang kemudian ikut dirasakan oleh anak. Lalu, selanjutnya teori Islam dan teori Barat tentang perkembangan anak pada usia 6-12 tahun. Pertama, dalam teori Islam. Dalam Islam, perkembangan sosial emosional anak pada usia ini berada pada masa tamyiz,
yaitu tahap ketika anak sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada tahap ini, anak sudah mulai dilatih untuk memiliki akhlak yang baik seperti jujur, sabar, menghormati orang yang lebih tua, dan bersikap lembut kepada temannya. Pengembangan emosinya diarahkan melalui kebiasaan ibadah seperti sholat, doa, dan membaca Al-Quran yang membuat anak mengontrol emosi, melatih ketenangan, serta menguatkan rasa percaya diri. Anak juga diajarkan untuk bertanggung jawab melalui tugas-tugas sederhana, misalnya merapikan barang, membantu orang tua di rumah, dan menjaga kebersihan diri. Semua ini membuat anak belajar untuk disiplin, memiliki empati, dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara lebih dewasa. Proses pendidikan dalam Islam menekankan keteladanan orang tua dan lingkungan karena pada usia ini anak masih sangat mudah meniru perilaku orang di sekitarnya. Lalu kita masuk dalam teori barat. Perkembangan sosial emosional pada anak usia 6-12 tahun ini dijelaskan oleh para ahli seperti Erikson, Piaget, Bandura, dan Kohlberg. Yaitu pertama, menurut Erikson, di mana anak berada pada tahap industri versus inferioritas, di mana mereka mulai ingin menunjukkan kemampuan, menyelesaikan tugas, dan merasa bangga terhadap hasil kerja mereka. Jika sering mendapatkan dukungan, mereka berkembang menjadi percaya diri. Tetapi, jika dibandingkan atau sering gagal, mereka dapat merasa rendah diri. Kemudian, menurut Piaget, pada anak usia ini sudah mampu berpikir secara logis dan memahami aturan sehingga mereka mulai mampu mengontrol emosi dengan lebih baik. Lalu, menurut Bandura menjelaskan bahwa perilaku sosial anak banyak terbentuk dari meniru orang tua, guru, dan teman sebaya, sehingga lingkungan sangat berpengaruh cara mereka bersikap. Sementara itu, menurut Kohlberg menjelaskan bahwa anak mulai memahami moral berdasarkan aturan, keadilan, dan dorongan untuk diterima oleh orang lain. Nah, jika dilihat dari keseluruhan, perkembangan sosial emosional menurut Islam lebih menekankan pembentukan akhlak, ibadah, dan tanggung jawab sebagai dasar perilaku anak, sedangkan teori barat menekankan pembentukan rasa kompeten, pengendalian emosi, kemampuan bekerja sama, dan pemahaman moral melalui pengalaman sosial. Kedua pendekatan ini sebenarnya saling melengkapi, seperti Islam memberikan landasan nilai dan karakter, sementara teori barat memberikan penjelasan tentang proses psikologis dan perkembangan kemampuan sosial anak. Lalu, apa saja sih peran orang tua dan guru terhadap perkembangan sosial emosional anak pada usia 6-12 tahun? Pertama, kita masuk pada guru. Guru itu berperan penting dalam perkembangan sosial emosional anak pada usia 6-12 tahun ini dengan cara menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Misalnya, membuat aturan yang jelas seperti tidak boleh mengejek, harus bergiliran berbicara, dan menegakkan aturan secara adil. Guru juga menjadi contoh nyata bagi anak dalam bersikap, seperti menyapa dengan sopan, mendengarkan tanpa memotong, serta menunjukkan bagaimana cara menenangkan diri ketika marah. Selain itu, guru juga mengajarkan keterampilan sosial secara langsung, seperti bekerja sama dalam kelompok, berbagi alat tulis, menghargai pendapat teman, dan menyelesaikan konflik dengan cara berbicara baik-baik. Guru juga melatih anak mengendalikan emosinya dengan teknik sederhana seperti menarik nafas, menghitung sampai 10, atau pergi ke sudut tenang saat merasa kesal. Guru memberikan pujian atau teguran yang jelas supaya anak tahu mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik, serta memantau perubahan perilaku anak untuk mencegah masalah sosial emosional berkembang lebih jauh. Sementara itu, orang tua memiliki peranan yang tidak kalah penting di rumah. Orang tua menjadi teladan pertama dalam bersikap, seperti berbicara sopan, meminta maaf, dan mengelola emosi tanpa berteriak. Orang tua juga perlu membangun hubungan yang hangat dengan menyediakan waktu setiap hari untuk mendengarkan cerita anak dan menanyakan bagaimana perasaannya. Oke, selanjutnya perkembangan spiritual. Jadi, ada yang tahu nggak di sini apa itu spiritual?
Oke, jadi pada usia 6-12 tahun ini, perkembangan spiritual anak sudah mulai terlihat lebih matang karena kemampuan berpikir mereka sudah lebih logis dan terarah. Anak mulai memahami ajaran agama bukan hanya ritual, tetapi memiliki makna. Mereka bertanya kenapa harus berdoa, mengapa Tuhan menciptakan kita, atau apa arti berbuat baik. Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa anak sedang membangun hubungan antara keyakinan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat dan pengalaman yang mereka alami setiap hari. Faktor yang paling besar datang dari keluarga, terutama keteladanan orang tua. Pada anak usia 6-12 tahun ini sangat mudah meniru, sehingga cara orang tua bergada, berbicara, menghadapi masalah, dan memperlakukan orang lain menjadi contoh nyata bagi mereka. Jika orang tua menunjukkan sikap sabar, jujur, dan disiplin dalam menjalankan ajaran agama, anak lebih mudah membangun pemahaman spiritual yang kuat. Selain itu, suasana rumah yang hangat, penuh kasih, dan menghargai nilai moral membuat anak merasa aman dan lebih terbuka untuk memahami makna ibadah serta ajaran keagamaan. Lalu, lingkungan sekolah juga berperan sangat penting. Guru bukan hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai spiritual melalui sikap dalam mengajar, cara menyelesaikan konflik, dan bagaimana memperlakukan murid. Anak di usia ini sudah mulai bisa menghubungkan antara apa yang diajarkan dan apa yang mereka lihat, sehingga konsisten guru sangat mempengaruhi perkembangan spiritualnya. Kegiatan rutin seperti doa bersama, pembiasaan berbuat baik, serta cerita yang berisi nilai-nilai moral membantu anak memahami bahwa spiritualitas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Lingkungan sosial dan pergaulan teman sebayanya turut mempengaruhi. Teman yang memiliki perilaku positif, suka menolong, dan menghargai orang lain membuat anak lebih mudah mempertahankan kebiasaan baik yang diajarkan di rumah. Sebaliknya, jika lingkungan pertemanan yang penuh ejekan atau perilaku negatif dapat mengganggu perkembangan spiritual anak karena mereka pada usia yang mudah terpengaruh. Lalu, media juga menjadi faktor penting. Tayangan atau konten yang bernilai positif seperti cerita moral dan kisah teladan dapat memperkuat pemahaman spiritual. Namun, konten negatif dapat membuat anak bingung dan meniru hal yang tidak sesuai dengan nilai ajaran agama. Lalu kita masuk ke teori-teori Islam dan Barat tentang perkembangan spiritual. Yang pertama, kita masuk dalam teori Islam. Perkembangan spiritual pada anak usia 6-12 tahun ini dianggap memasuki penting untuk menanamkan dasar akhlak, ibadah, dan pengenalan nilai-nilai keagamaan. Pada usia ini, anak mulai mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, memahami perintah, dan mulai belajar tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa anak mulai dibiasakan sholat sejak ia usia 7 tahun dan diawasi lebih tegas di usia 10 tahun, yang menunjukkan bahwa pada masa ini adalah tahap latihan, pembiasaan, dan pemahaman kedisiplinan spiritual. Anak juga belajar adab sehari-hari seperti sopan kepada orang tua, menjaga ucapan, jujur, tidak menyakiti teman, dan menghindari perilaku buruk. Pembiasaan ibadah seperti membaca doa, mengenal Allah lewat cerita Nabi, memahami makna syukur, dan merasakan bahwa Allah selalu mengawasi menjadi dasar perkembangan spiritualnya. Dalam Islam, spiritualitasnya tidak hanya soal ritual, tetapi juga pembentukan hati yang lembut, akhlak yang baik, rasa empati, serta kemampuan mengendalikan diri sesuai ajaran agama. Karena itu, keluarga dan lingkungan sangat berperan sebagai teladan karena anak pada usia ini belajar spiritual melalui contoh nyata, bukan hanya penjelasan. Sementara itu, dalam teori Barat, perkembangan spiritual anak pada usia 6-12 tahun ini dipahami melalui konsep moral dan perkembangan kesadaran
kesadaran diri. Salah satu teori yang sering digunakan adalah teori James Fowler tentang perkembangan iman. Pada usia sekolah dasar, anak berada pada tahap yang disebut mythic-cultural phase, yaitu anak memahami konsep spiritual dan moral secara sederhana, literal, dan berdasarkan cerita. Anak sudah mulai memahami bahwa Tuhan itu ada, Tuhan baik, dan ada aturan moral yang harus dipatuhi, tetapi pemahaman mereka masih berbentuk cerita konkret seperti kisah kebaikan, keadilan, atau hukuman. Anak juga sudah mulai mampu merasakan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan rasa bersalah. Namun, mereka memahaminya melalui contoh nyata, bukan konsep yang rumit. Teori barat lainnya seperti teori moral Kohlberg menyatakan bahwa anak di usia ini berada pada tahap konvensional awal, di mana mereka taat aturan bukan karena keyakinan mendalam, tetapi karena ingin diterima, dipuji, atau menghindari hukuman. Artinya, perkembangan spiritual menurut perspektif Barat banyak berhubungan dengan logika moral, pembentukan nilai sosial, dan kemampuan anak memahami konsekuensi perilakunya. Jika kita ambil secara umum, teori Islam lebih menekankan pembiasaan ibadah, adab, dan kedekatan dengan Allah sebagai inti spiritualitas, sedangkan teori Barat menekankan pengembangan moral, nilai diri, dan pemahaman etika melalui tahapan psikologis. Keduanya ini sama-sama melihat bahwa anak usia 6-12 tahun ini adalah masa penting untuk menanamkan nilai, tetapi pendekatannya berbeda, seperti Islam lebih fokus pada pembiasaan ibadah dan akhlak, sedangkan teori Barat lebih fokus pada pengembangan pemikiran moral dan pembentukan konsep tentang benar salah secara sosial dan psikologis. Yang terakhir, kita akan membahas tentang apa saja peranan orang tua dan guru. Yang pertama, kita masuk pada orang tua yang berperan sebagai sumber utama pembentukan spiritual anak, karena pada usia 6-12 tahun ini, anak sangat mudah meniru apa yang ia lihat di rumah. Orang tua membiasakan anak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, misalnya mengajak sholat, berdoa sebelum tidur, membaca kitab suci, atau mengucapkan syukur setiap hari. Selain itu, orang tua menjadi teladan dalam perilaku spiritual, seperti berbicara dengan sopan, tidak mudah marah, meminta maaf ketika salah, dan menghargai orang lain. Sikap-sikap ini membantu anak untuk memahami bahwa spiritualitas tidak hanya soal ritual, tapi juga tentang akhlak dan perbuatan sehari-hari. Sementara itu, guru berperan sebagai pendidik yang memperkuat nilai spiritual yang sudah diajarkan di rumah. Di sekolah, guru memperlihatkan sikap spiritual melalui kedisiplinan, kejujuran, keadilan, dan rasa hormat kepada siswa. Guru dapat mengaitkan pelajaran dengan nilai-nilai kebaikan, misalnya mengajak siswa bersyukur dalam keberhasilan atau mendorong mereka membantu teman yang kesulitan. Guru juga menciptakan lingkungan kelas yang menghargai perbedaan, mengajarkan toleransi, serta mendorong anak untuk saling menghormati baik dalam tindakan maupun ucapan. Ketika terjadi konflik antar teman, guru membimbing anak untuk menyelesaikan dengan cara yang baik, saling meminta maaf, dan memahami perasaan satu sama lain, sehingga anak memahami bahwa spiritualitas juga terlihat dalam cara memperlakukan orang lain. Nah, kerjasama antara orang tua dan guru sangat berpengaruh karena anak belajar spiritual secara konsisten di rumah dan di sekolah. Ketika keduanya memberikan teladan yang selaras seperti kejujuran, kebaikan, disiplin ibadah, dan sikap menghargai sesama, anak akan tumbuh dengan spiritualitas yang kuat, memiliki akhlak yang baik, serta mampu menjadikan nilai spiritual sebagai dasar kehidupannya sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak usia 6-12 tahun ini mengalami perkembangan sosial emosional yang ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan orang lain, mengendalikan emosi, bekerja sama, serta membangun kepercayaan diri dan hubungan pertemanan yang lebih stabil. Pada saat yang sama, perkembangan spiritual mereka tumbuh melalui pemahaman nilai moral, ajaran agama, rasa tanggung jawab, serta kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Masa ini menjadi fondasi penting untuk membentuk karakter, empati, dan nilai-nilai spiritual yang kokoh, sehingga peran orang tua dan guru sangat menentukan arah perkembangan anak.
Nah, itu dia penjelasan saya tentang perkembangan sosial emosional dan spiritual pada anak usia 6-12 tahun. So, cukup sekian dari saya. Bye-bye!